Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, seperti judul yang sudah kalian baca, di sini aku akan berbagi tips, yaitu cara membangun rumah dengan gaji kecil. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya juga. Siapa sih yang gak pengen punya rumah sendiri? Memiliki rumah sendiri adalah impian bagi semua orang, terutama bagi kalian yang sudah berkeluarga. Apalagi kita semua tahu, rumah adalah tempat untuk berkumpulnya semua anggota keluarga. Namun, memiliki rumah sendiri bukanlah hal yang mudah, bukan? Kita semua tahu kalau harga rumah itu tidaklah murah, tidak semurah membeli kerupuk di warung dengan harga cuma 2.000. Apalagi di zaman sekarang ya, semuanya serba mahal. Untuk makan saja mahal, apalagi untuk membeli rumah. Memiliki rumah menjadi hal yang tidak mungkin bagi sebagian orang, mengingat gaji yang diterima setiap bulannya sangat terbatas alias pas-pasan. Hal inilah yang terkadang membuat orang merasa kurang percaya diri untuk mewujudkan impiannya mempunyai rumah. Keadaan ekonomi yang tidak stabil kerap kali menjadi penghalang bagi orang yang ingin mempunyai rumah sendiri. Hal inilah yang sering membuat banyak orang terpaksa mengontrak rumah karena tidak tersedianya dana untuk membeli rumah. Memiliki rumah pribadi tidak hanya diperuntukkan orang kaya saja ya, namun orang yang gajinya pas-pasan juga berhak loh atas hal ini. Bagi yang punya gaji pas-pasan, jangan langsung berkecil hati atau bahkan putus asa jika ada orang yang menganggap kita tidak mampu untuk membeli rumah. Berikut adalah tips dari aku buat kalian yang ingin punya rumah tapi dengan gaji kecil. Yang pertama itu niat. Kita harus mempunyai niat yang kuat untuk membangun rumah. Ini sangatlah penting ya teman-teman, seperti halnya puasa. Kalau kita puasa niatnya separuh-separuh, di tengah perjalanan nanti kita itu banyak godaannya dan akhirnya tidak sampai di azan maghrib. Kita harus punya niat yang kuat, seperti halnya dengan rumah. Kita harus memiliki niat yang kuat, konsisten, dan tetap mempunyai ketekatan hati yang kuat. Seperti yang contoh yang saya lakukan ini, saya menulis dengan kata seperti ini, 3 tahun lagi saya harus punya rumah. Dan tulisan ini saya aplikasikan ke tempat tidur saya. Saya taruh di depan cermin, di pintu kamar misalnya. Dan hal seperti ini akan membuat alam bawah sadar kita akan mematri dan berusaha untuk merealisasikannya. Lalu yang kedua, dahulukan kebutuhan primer atau skala prioritas. Memiliki skala prioritas ini sangat penting ya, terutama kebutuhan pokok harus dipastikan tidak terbengkalai, seperti makan, biaya sekolah, dan BBM. Kita harus mengutamakan ini dulu ya teman-teman. Dahulukan kebutuhan sehari-hari kita. Dan jangan suka boros, kita harus berhemat. Kurangi intensitas jajan di luar dan bertambah safety keuangan agar kita bisa menabung. Jika kita sudah bisa menabung, kita bisa ke tahap selanjutnya. Misal gaji kita 2 juta, minimal itu 20% dari gaji kita bisa tabung. Syukur-syukur bisa lebih. Lalu jika sudah bisa menabung, kita bisa membeli lahan. Jika kalian yang belum punya lahan, kalian harus ekstra bekerja lebih giat untuk bisa mengumpulkan uang dan bisa membeli lahan. Tapi kalau kalian sudah punya warisan lahan, yaitu alhamdulillah banget.
kita tinggal lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana cara membangunnya. Dan kita harus mulai menghitung kebutuhan materialnya ya teman-teman. Di sini aku jelaskan cara membangun rumah dengan sistem bertahap ya teman-teman, seperti yang sudah saya praktekkan. 3 tahun di awal pernikahan bersama mertua dinikmati dulu, suka dukanya bisa buat kita pengalaman saja. Jangan suka sama anaknya aja tapi sama orang tuanya nggak suka ya. Ups, jangan deh ya. Misal kita punya lahan 7x7, kita bisa membuat breakdown material lebih dahulu, dari pasir berapa, batu bata berapa. Kalian bisa diskusikan dengan suami kalian untuk lebih jelasnya. Bisa searching di Google juga. Misal sebulan kita punya tabungan 1 juta, kalian bisa belikan batu bata yang sifatnya tak termakan oleh waktu ya. Nah, dari satu bahan material yang sudah kita beli, ini nanti akan membuat lebih semangat lagi untuk membeli material yang lainnya, seperti batu kali misalnya. Jika nanti teman-teman sudah bisa membeli bata itu, nanti akan lebih semangat lagi untuk membeli material selanjutnya. Oh iya teman-teman, jika kalian dalam 1 bulan sudah punya tabungan, sebaiknya kalian langsung belikan dalam bentuk barang ya. Kalau dalam bentuk uang itu godaan untuk membeli keinginan yang lain itu lebih banyak, seperti contohnya pengen upgrade HP baru, motor baru, dan lain-lain. Akhirnya impian utama memiliki rumah jadi tersingkirkan. Ayo kita mulai fokus dan niat kuat impian kita untuk mempunyai rumah. Nah, setelah semua terkumpul dari batu bata, batu kali, tahap selanjutnya mulai menabung lagi untuk membeli semen dan besi. Ini juga dengan sistem bertahap ya. Kalau untuk semen dan besi kan itu sifatnya, kalau misalnya semen kan lama-lama nanti jadi keras. Nah, dengan menabung ini sistemnya itu titip ke toko bangunan terdekat kalian. Kalau nggak dititipin ke toko bangunan, kalian bisa membuat tabungan dengan bahan yang sulit untuk dibuka, misalnya dari plat besi. Itu kan susah ya untuk membukanya. Nah, kalian tidak akan bisa membukanya dengan peralatan yang seadanya kan. Oke, itu beberapa tips dari aku. Semoga kalian bisa mempraktekkannya dan di tahun ini semoga kalian bisa membangun rumah. Kalian harus mempunyai tekad yang kuat, konsisten, mempunyai niat. 1, 2, 3 tahun lagi saya pasti punya rumah. Kalian harus memotivasi diri kalian sendiri agar bisa segera terrealisasikan mempunyai rumah impian teman-teman. Jika sudah mempunyai niat yang kuat, kalian bisa sedikit demi sedikit menabung untuk membeli kebutuhan material. Kemudian ketika sudah semua terbeli dari bahan materialnya, kalian bisa segera ke tahap selanjutnya, yaitu pembangunan rumah.
Buat kalian yang baru nikah, kalian bisa tinggal dengan ibu atau mertua dan bisa dengan sedikit-sedikit menabung. Tidak selamanya hidup dengan mertua itu buruk seperti yang orang-orang katakan ya. Jadi dinikmati saja. Kalian suka sama anaknya, tapi nggak suka sama orang tuanya itu nggak boleh ya teman-teman. Daripada kalian ngontrak per tahun 5 atau 10 juta, itu kan kalau ditabung lumayan ya teman-teman, bisa buat nyicil beli bahan material. It's okay, apapun itu kalian tetap harus berusaha dan punya niat dan konsisten untuk bisa mempunyai rumah impian, kemudian lebih bisa berhemat dan bisa menabung sedikit demi sedikit. Walaupun gaji kita kecil, tapi kita tetap bisa mempunyai rumah. Itulah tadi beberapa tips dari aku agar bisa membangun rumah dengan gaji kecil. Kalian yang memiliki penghasilan sekitar 2 jutaan setiap bulannya, jangan pernah pesimis dengan penghasilan kalian yang sekarang, sebab kalian sebenarnya dapat menghasilkan tabungan yang lebih dengan beberapa catatan. Yang penting kalian dapat mengontrol diri sendiri agar tidak menghabiskan gaji kalian untuk keperluan yang sebenarnya tidak perlu dan tidak mendesak. Satu poin penting lagi yang harus diingat jika kalian sudah akan mulai menabung, di setiap bulannya harus ada disisihkan sejumlah nominal yang tujuannya adalah untuk keperluan mendesak yang mendadak. Jika dalam 1 bulan ternyata tidak ada keperluan yang mendesak dan mendadak, uang tersebut dapat dijadikan tabungan. Sebisa mungkin jangan menggunakan tabungan yang sudah Anda tabung untuk keperluan mendadak tersebut. Jika hal tersebut dibiasakan, maka uang tabungan kalian justru akan habis terkuras. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. It's caught in the crossfire.